Halo teman-teman sosio, balik lagi di acaranya HMJ Sosiologi, yaitu Bansos atau biasa kita panjangin jadi bahan analisis sosiologi. Kenalin, aku Muhammad Ilham Suraihan dari angkatan 21 jurusan Sosiologi di tentunya FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas apa sih masyarakat resiko itu. Nah, sebagai pengantar, teman-teman tahu gak sih bahwasannya di era teknologi sekarang yang udah melimpah, terus masyarakat yang rasionalisasinya itu tinggi dan juga perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat, kita tuh banyak diberi kemudahan dan juga kemanjaan dari hasil-hasil tersebut. Kayak contohnya HP teman-teman yang sering dipakai buat stalk mantan, terus ada juga laptop yang suka dipakai buat tugas-tugas yang mepet deadline, dan juga motor yang suka dipakai buat jalan-jalan ke dago. Nah, itu tuh semuanya hasil dari teknologi yang udah dirancang masa sebelum-sebelum dari era sekarang, atau tepatnya tuh abis zaman pencerahan. Nah, di zaman itu tuh perkembangan ilmu pengetahuan tuh masif banget. Saking masifnya tuh orang-orang meninggikan ilmu pengetahuan tersebut. Nah, yang jadi permasalahannya dari perkembangan ilmu pengetahuan tersebut adalah resiko-resiko yang tersimpan di dalamnya. Kayak contohnya ada motor yang biasa dipakai ke dago, ternyata tuh itu bisa nyebabin polusi yang tinggi, bahkan lapisan ozon aja bisa makin nipis gara-gara hal itu. Jadi bikin sekarang tuh suasana jadi haredang. Kalau teman-teman ngerasa di Bandung haredang, itu tuh bisa jadi salah satunya gara-gara polusi dari kendaraan. Lalu ada juga HP dan juga laptop yang tadi suka dipakai tuh, itu tuh ternyata ada radiasi juga yang amit-amitnya dan bahkan jadi efek paling gokilnya adalah itu tuh bisa nyebabin kanker. Damn! Bahaya kan? Nah, ini sebetulnya udah pernah dikaji sama Ulrich Beck tentang masyarakat resiko. Nah, apa sih masyarakat resiko itu? Masyarakat resiko itu pernah dikaji di bukunya atau tesisnya si Ulrich Beck ini, namanya Risikogesellschaft. Nah, Risikogesellschaft ini tuh melihat bahwasannya masyarakat tuh sekarang di era yang serba maju ini memiliki dampak-dampak yang beresiko. Jadi masyarakat tuh dia diberikan ketidaknyamanan akan hal-hal tersebut dan juga ketidakpastian. Ini tuh pernah terjadi pada saat bukan ledakan juga sih, lebih kebocoran di Chernobyl, Ukraina, yaitu kejadian yang dimana banyak orang meninggal karena reaktor nuklir yang bocor. Itu tuh nuklir tersebut sebetulnya buat pengganti dari bahan bakar fosil, agar si bahan bakar fosil ini tuh gak terlalu cepat habis lah. Nah, diganti alternatifnya sama si tenaga nuklir yang sayangnya pada saat itu bocor. Nah, gara-gara kejadian tersebut, Beck tuh dia ngomong bahwasannya orang-orang di zaman sekarang yang beresiko ini tuh ternyata dia gak hanya sekedar dapat menikmati dari kemajuan dan kebebasan yang serba insan ini, mereka juga harus menanggung resikonya. Pernah dengar gak sih kalau misalnya kata Uncle Ben, dia pamannya Spider-Man, ngomong great power come great responsibilities. Remember, with great power comes great responsibility. Kekuatan yang besar ada pula tanggung jawab yang besar. Nah, itu yang kejadian sekarang. Jadi teman-teman kalau misalnya ngelihat nih kok jadi makin aneh aja ya kehidupan, bisa jadi gara-gara itu. Nah, selain Ulrich Beck juga ada Anthony Giddens yang ngomong bahwasannya masyarakat sekarang tuh menjadi high risk atau resikonya tinggi. Kenapa? Karena di zaman sekarang juga selain kita mendapatkan kenikmatan, banyak sekali resiko yang tinggi. Teman-teman kalau misalnya suka makan makanan fast food, itu tuh dia nggak sekedar cuma nikmatnya doang, tapi ada bahaya-bahaya yang ada di dalamnya. Kayak misalnya bisa bikin kolesterol ataupun diare. Itu kan bisa gak enak juga ya ke badan. Katanya Ulrich Beck,
Bahwasannya masyarakat risiko tuh sekarang dibagi jadi 3. Apa aja sih itu? Nah, yang pertama ada fisik ekologis, yang kedua ada sosial, yang ketiga ada mental. Fisik ekologis itu yang kayak gimana sih? Kayak misalnya banyaknya penyakit yang tadi aku udah bilang, bahwasannya dengan makan junk food tuh dia bisa nyebabin kolesterol, diabetes, dan juga lain-lain. Bahkan penggunaan dari teknologi pun masif sekarang yang bisa nyebabin kanker. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sosial. Nah, maksudnya sosial gimana sih? Nah, ini tuh bisa disebabin gara-gara orang-orang yang udah mulai menaikkan derajat dari teknologi tersebut dengan perkembangannya AI apalagi itu jadi tambahan, orang-orang tuh bahkan bisa digantikan dengan AI tersebut. Kayak contohnya para seniman tuh sempat yang namanya ngadain protes bahwasannya sekarang lukisan aja udah bisa dipakai sama AI, yang bisa nyebabin para pelukis ini tuh malah jadi nggak ngelukis lagi gara-gara bad mood akan hal itu. Nah, selanjutnya tuh ada juga kecelakaan yang terjadi gara-gara adanya transportasi. Dengan banyaknya transportasi, resiko dari kecelakaan tuh makin gede. Karena apa? Karena banyak orang yang gak hati-hati. Kalau kata mama bilang sih hati-hati di jalan. Pas udah hati-hati di jalan, jalan yang gak hati-hati. Jadi aja kita kecelakaan juga. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, adanya isu resiko mental. Nah, maksudnya apa sih? Kayak teman-teman tuh dengan teknologi yang semakin cepat, semakin apa ya namanya tuh, perkembangannya tuh semakin tinggi, informasinya tuh jadi semakin cepat. Nah, teman-teman dengan dengar akan beragam informasi itu bikin teman-teman stres. Nah, ini tuh kejadian pada saat zaman-zamannya modern. Jadi Ulrich Beck itu dia bukan postmodern, tapi dia modern. Nah, ini tuh peralihan dari klasik ke modern, dari masyarakat industri ke masyarakat modern. Masyarakat industri yang pada saat itu lebih mengupayakan bagaimana cara pemerataan produksi. Nah, di masyarakat modern tuh lebih ke arah bagaimana penanganannya, kayak penanggulangannya, terus mencegah, terus lain-lainnya gitu. Jadi kalau kata Beck tuh dia tuh bilang kalau misalnya kejadian dari masyarakat resiko itu tuh kayak gini, implementasinya tuh dia ada di dalam logika. Maksudnya tuh gimana sih? Nah, ini tuh terjadi di dalam logika modernitas yang dimana cara berpikirnya tuh semuanya tuh didasarkan sama ilmu-ilmu pengetahuan yang lebih modern. Nah, karena perkembangannya tersebut ngebuat ini tuh jadi jadi abu-abu, jadi nggak nyaman lah, bikin gak nyaman. Bahkan orang-orang tuh nyampe muak gitu akan hal itu karena saking abu-abunya tuh ngebikin hal ini tuh menjadi beresiko. Karena ya pasti ya, ketidakpastian itu menjadi sebuah resiko dan resiko itu tidak pasti. Kalau misalnya tadi aku udah panjang lebar dan takutnya tuh gimana ya masih belum paham, sebetulnya abstraksi dari yang aku jelasin tuh kata Ulrich Beck tuh masyarakat zaman sekarang tuh kenapa bisa beresiko karena ketidakpastian yang disebabin sama ilmu pengetahuan dan juga logika-logika dari modernitas. Nah, ini yang nyebabin masyarakat tuh di satu sisi mendapatkan kenikmatan dari adanya kemajuan, di satu sisi masyarakat tuh mendapatkan resiko dari kemajuan tersebut. Kayak contohnya isu lingkungan yang sekarang lagi rame dibahas, kayak global warming misalnya. Terus ada juga isu mental. Nah, lalu ada juga fisik ekologis yang lebih ke badan. Mungkin itu aja sih dari aku ya. Kalau misalnya kalian ngerasa bahwasannya penjelasan ini masih ada yang kurang dan juga kurang jelas, kalian bisa banget buat ngutarain pendapat-pendapat kalian di komen, karena komen itu fungsinya buat kritik dan saran. Lalu teman-teman juga bisa pencet subscribe di tombol di bawah, karena dengan mencet subscribe dan juga pencet tombol notifikasi yang logonya lonceng tuh teman-teman bisa dapat video-video kayak gini lainnya, dan juga bisa ngelihat
video apa aja sih yang ada di HMJ Sosiologi. Mungkin itu dari aku. Ciao, terima kasih.